Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisanihi yafqahu qawli. Yang sama kita hormati Ketua Majelis Taklim beserta kepengurusan, ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah sholat wirid pengajian yang insyaallah dimuliakan Allah. Lai sehat ibu? Alhamdulillah. Lah makan? Lah barakali saya tadi. Dua. Alhamdulillah. Syukurlah. Alhamdulillah, sore hari ini kita bisa hadir di rumah Allah dalam rangka melaksanakan wirid pengajian yang diadakan satu kali dalam seminggu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada sore hari ini dihitung di sisi Allah sebagai amal soleh. Amin. Tak saja itu ibu, bagi ibu-ibu, bapak yang sering datang ke majelis ilmu, wirid pengajian kah, tabligh akbar kah, bagi orang yang datang akan mendapatkan nilai kebaikan yang cukup dahsyat. Bahkan kata Rasulullah, khairu min antusalli alfa raka'atin. Seseorang yang datang ke majelis ilmu, ke tempat wirid pengajian, ke tempat ceramah, mendengarkan satu bab ilmu, mendengarkan pengajian, maka nilainya khairu, lebih baik, lebih berharga daripada sholat sunat tusalli alfa raka'atin, sholat 1000 rakaat. Lai tolok 1000 rakaat deh. Ndak tolok. Yang afdol aja lah yang kita lakukan setiap hari. 2 sebelum zuhur, 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 4 sesudah zuhur. Berapa baru? Yang afdal nih ibu, 12, 10. 4 sebelum asar nanti, 14. 2 sebelum maghrib, 2 sesudah maghrib. Baru. Kemudian 2 sebelum maghrib, 2 sebelum isya, 2 sesudah isya. 22 rakaat. Iko yang afdol. Itu lalotih, lalelah kita dek melakukan deh. Nah, akan tetapi orang yang hadir kamai bagaimana dapat nilai 1000 rakaat salat sunat. Maka ibu rajinlah untuk datang wirid pengajian.
Siapa yang mengajarkan iko ibu magi semangat motivasi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu, tidak saja itu. Bagi orang yang rajin melakukan wirid pengajian ini, sebelum kita masuk ke tema kita nanti, Imam Ghazali pernah menggoreskan penahnya, menyebutkan karakter, ciri-ciri orang yang hakut tawabin, tanda-tanda orang-orang yang benar-benar bertobat itu kepada Allah. Beliau menyebutkan lebih kurang ibu ada 8 karakter ciri-ciri orang yang benar-benar bertobat kepada Allah. Bukan orang yang bertobat ya, tapi hakut tawabin, orang-orang yang benar bertobat kepada Allah. Mana ciri-ciri dari yang ke-8 itu? Dari 1 sampai 8 itu diantaranya kata Imam Ghazali, man taba wa lam yata'allamu bi ilmi falaysa ta'ib. Siapa yang mengaku dirinya bertobat kepada Allah, maka ada keinginannya untuk menambah ilmu agama. Ciri-ciri orang yang bertobat kepada Allah. Apa cirinya? Ada keinginan yang besar untuk menambah ilmu agamanya. Dengan cara apa? Datang ke wirid pengajian, datang mendengarkan ceramah, datang mendengarkan wirid, mau membaca buku-buku agama, mau mendengarkan ceramah agama melalui YouTube, melalui MP3. Kalau itu yang kita lakukan, maka kita termasuk pada poin 1. Saya ibu, orang yang bertobat itu ada keinginan untuk menambah ilmu agamanya. Yang kedua, menurut Imam Ghazali, ciri-ciri orang yang bertobat itu man taba walam yasdad fi ibadasi falaysa ta'ibin. Siapa yang mengatakan dirinya benar-benar bertobat kepada Allah, maka nampak dari ibadahnya itu meningkat. Artinya apa ibu bapak? Ciri-ciri orang yang bertobat itu kepada Allah, menurut Imam Ghazali, dia tidak saja melakukan amalan fardu, tidak saja dia melakukan amalan wajib, akan tetapi mulai dia beranjak memperbanyak solat-solat sunat, baik qobliyah, ba'diyah, nawafil. Minimal paling kurang 10 rakaat qobliyah ba'diyah. Seperti yang kita sampaikan tadi. Jadi bagaimana? Kalaulah ada je perasaan malih untuk menambah ibadah kita, maka ongkuh ambil ucapan dari Imam Ghazali ini dibawa ke dada kita. Ternyata ambo ulun orang yang benar bertaubat kepada Allah ketika ambo malas beribadah. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga apa ibu? Tanda-tanda orang yang bertobat itu, yang benar-benar bertobat itu kepada Allah. Man taba walam yardahu samma falaysa ta'ibin.
siapa orang yang mengaku dirinya benar-benar bertobat kepada Allah, dia mau memberikan maaf kepada orang-orang yang menzolimi, yang memusuhinya. Konan boleh ibu. Ada maagih kepada orang yang kikih kepada kita, memberi kepada orang yang pilit sama kita, menolong kepada orang yang barek menolong, meminjam kepada orang yang pelit, memaafkan orang yang menzolimi kita. Lu nampak tu dedek kita pada diri kita boleh. Lu nampak karakter ciri-ciri yang ketiga itu, maka kata Imam Ghazali, ulun termasuk dia itu orang-orang yang haqqut tawabin, benar-benar bertobat kepada Allah. Berapa poinnya ibu? Berapa perlu? 3. Poin yang keempat menurut Imam Ghazali tentang karakter orang yang bertobat itu, wa man taba wa lam yatasaddaqa fa 'alaiha bita'ibin. Siapa yang mengaku dirinya bertobat kepada Allah, lalu dia mau mensedekahkan pemberian Allah yang Allah titipkan kepadanya. Jadi pada poin yang keempat, ciri-cirinya orang yang bertobat kepada Allah itu, yang sebenar bertobat itu, dia ringan tangannya untuk bersedekah, ringan tangannya untuk memberi, ringan tangannya untuk berbagi. Kalaulah kita pilih boleh untuk memberi, maka ulun tak masuk kita poin yang keempat. Karena karakter ciri-ciri orang yang bertobat itu yang keempat, dia mau memberi, dia ringan memberi. Apa? Ketika Allah menitipkan karunia pemberian berupa harta, maka dia mau berbagi. Ini yang keempat. Yang kelima ibu, karakter orang yang bertobat ini atau ciri-ciri orang yang bertobat ini, poin yang kelima dikatakan oleh Ibnu Qayyim, oleh siapa tadi? Oleh Imam Ghazali. Yang kelima, mantaba walam yubaddilu asbahu falaysa ta'ibin. Siapa orang yang mengaku dirinya bertobat kepada Allah, yang mengatakan dirinya bertobat kepada Allah sebenar-benar tobat, maka tidak berubah dari segi pergaulannya, maka dia itu belum orang yang bertobat. Artinya apa? Orang yang mengatakan dirinya bertobat kepada Allah ibu, ada nampak perubahannya dalam berteman dan dalam berkawan. Kalau berkawan, kalau dia mengatakan bertobat, dia akan berkawan dengan orang-orang yang suka bertobat, suka dengan kebaikan. Akan tetapi ibu perhatiin, katikunya lah bertobat tetapi kawannya masih orang-orang yang pelaku dosa. Katikunya mengatakan dirinya bertobat tapi berkawan juga dengan orang-orang yang tidak mau ke majelis ilmu, yang meninggalkan sholat, yang suka ghibah, maka besar kemungkinan dia akan masuk ke dalam jurang yang sama. Ya enggak? Iyo. Maka Nabi Imam Ghazali katakan,
nampak karakter orang yang bertobat itu. Bahwa karakter orang yang bertobat itu, Ibu, dari segi pergaulannya, inyo lebih suka bergaul dengan orang yang baik-baik. Aku seperti ibu-ibu kini. Nyo suka berkawan dengan orang-orang yang ingin memperbaiki diri. Ko yang hebat. Orang yang modeko nanti ibu dikatakan di hari kiamat, apa kata Allah? Aina mutahabbuna bijalali. Di mana orang-orang yang berkawan karenaku. Dia sama-sama hadir ke majelis ilmu kepadaku dengan karenaku. Dia hadir ke masjid juga karenaku. Dia berkawan dekat karenaku. Lalu orang-orang yang seperti itu, Ibu, Allah akan berikan naungan perlindungan untuk inyo. Berapa poinnya? Poin keberapa itu, Ibu? 5. Poin yang ke-6. Poin yang ke-6, tanda-tanda orang yang benar bertobat itu haqqut tawabin man taba wa lam yughayyiru khuluquhu falaysa ta'ibin. Siapa yang mengaku dirinya bertobat kepada Allah, tidak ada perubahan dari perangai dan akhlaknya, maka belum orang yang bertobat. Jadi orang yang bertobat deh, A-nya yang berubah perangai, akhlak. Inyolah rajin baca Al-Quran tapi suko je manggunjing. Inyolah rajin baca Al-Quran suko je mampitnah. Inyolah rajin baca Al-Quran nyo suko je riba. Inyolah sudah rajin membaca Al-Quran kama soji ke wirid pengajian nyo suko je mengadu domba, mampitnah, menghasut-hasut, mengasung orang, mampitnah, provokator, tukang hasut. Nampak dari perubahan sikapnya. Itu nomor berapa? Nanti secara detail kita cari nanti. Nomor 6. Nomor 7. Nomor 6 tadi tanda-tanda orang yang benar-benar haqqut tawabin, benar bertobat itu. Nomor 6 adalah mereka itu bagaimana ada perubahan dari segi akhlak dan tingkah laku ke arah yang lebih baik. Nomor 7. Wa man taba wa lam ghairu libasuhu wa zinatuhu falaysa ta'ib. Siapa yang mengaku dirinya bertobat kepada Allah, berubah dari segi dia berhias dan segi dia berpakaian. Jadi berapa perubahannya di situ pada poin nomor 7 itu? 2. Ada 2. Yang pertama dari seginya berhias. Hias boleh. Berpihasan boleh. Tetapi tidak oper. Tidak balobian. Babodak boleh. Tetapi tidak bakal lobian. Apakah boleh dia seharusnya ibu dia badandan yang paling hancak untuk pak anak. Tapi kita kan tak balik. Kita badandannya madoi pak anak aja udah daster busut. Ala kadar aja nya. Iyo bahasa songket tak ada badan anak. Tetapi apa anak tu nyaman di rumah. Kadang-kadang kalau kau pai keluar dia tobe kau. Tetapi kalau di rumah tak bagi kau ni. Itu dia. Kadang-kadang kau jantannya dia. Padahal ibu dia.
Yang paling bagus untuk badan dan untuk siapa? Untuk suami. Maka itu kodok kawan batambuh. Dak nyaman gitu. Iyo bahasa lagi sama sonjo batundo-tundo ini tahu. Bu, ciri yang ketujuh orang yang bertobat kok ada tadi ubah dari segi berhias kok ikore dak kalau bien gitu kok ikore dak bakal bien deh kok bahia perhiasannya dak bajangkek jongkek tangannya katanya coba deh bu celak, oke. Ibu, celak. Yang dilaknat itu perempuan yang dilaknat itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama. Dimaksud dengan ini perempuan yang mencabut alisnya. Tuh. Yang kedua perempuan yang mencukur bulu alisnya, ditobe bulu maturi. Bayang deh bu, gini deh, sudah ditobe bulu maturi dia dia pituluk sia tuh. Celak dia dia. Dan yang ketiga itu yang dilaknat itu perempuan itu siapa? Perempuan yang dipakai tato, dia gitu tato si koe atau di si koe ini banyak ini. Nak dore, tapi mau nyujuin bulu mato kan lain. Nah, mencela itu ibu itu yang terlarangnya. Tapi mamai tam tu dia, tu dia boge. Itu dia oke. Tetapi lu dek kawan adul nama kalau biar teman batatur itu. Tetapi beko jangan dielon beko. Tapi kalau panjang mah beko Nabi kan yang disuruh maaf bicara ibu maaf gitu. Yang disuruh gitu yang manobe mangke bulu adalah maaf sekali ompek puluh hari tolong barosian yang pertama kelek yang kedua bulu kemaluan itu yang disuruh gitu deh. Tapi kalau itu tapi panjang masa yang parah ada ibu-ibu itu banyak asik. Latak puapus ku besok dia ambil ketuluan maaf. Bu. Yang dalam yang kokoh karakter ciri orang yang bertobat itu sederhana dia. Yang kedua karakter orang yang bertobat itu pada poin yang nomor 7 itu walibasuhu pakaiannya berubah. Dari pendek dalam, dari ketat longgar, dari transparan kamanya baik kan transparan sudah tebal, nampak perubahannya. Jadi ibu termasuk kita sarankan kepada ibu kalau ibu kamai keluar rumah kabalik kamai tolong kalau ibu ada usahawan lah pakai kaos kaki itu musalin tenang sawon pakai kaos kaki boge itu nilai nanggodang. Jadi termasuk anak kita yang tadi orang yang bertobat tadi. Yang ke-8 kata Imam Ghazali wa man taba walan yasdad firasahu falaysa ta'ibin. Siapa yang mengaku dirinya bertobat kepada Allah, dia mau melipat
menggulung kasurnya. Makna menggulung kasur ko inyo yo bone-bone mau dia bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan ibadah deh. Iyo bone-bone mau dia menambah semangat ibadahnya itu. Tak saja ibadah fardu dia di rumah, tetapi sudah mau dia datang ke masjid untuk salat berjamaah. Iyo memperbanyak ibadah deh. Ibu, iko karakter, ciri-ciri ugang-ugang yang benar bertobat. Namun sebagian ulama mengatakan juga ibu, tambahan dari orang-orang yang benar-benar bertobat itu kepada Allah, yang haqqut tawabin benar-benar bertobat itu kepada Allah, apa tambahannya ibu? Nih, salah satunya adalah dia mau memelihara dirinya dari hal yang diharamkan Allah. Daya bu? Allah. Mulai dari apa? Mulai dari akhlaknya, dia tak mau akhlak yang diharamkan Allah. Mulai dari pergaulannya, tak mau dia bergaul dengan hal yang diharamkan Allah. Mulai dari keyakinannya, dia tak mau melakukan perbuatan syirik. Mulai dari apa? Dari bisnis dan ekonominya. Bisnis, ekonominya dia tak mau menyangkut dengan riba.